Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, berkah dalam, dan salam kebajikan. Selamat pagi, berjumpa dengan saya Damar Parikesit sebagai pengampu mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiratnya karena kita masih mampu melaksanakan pembelajaran teori kali ini secara daring. Baik, sebelum memulai pembelajaran daring kali ini, mari kita siapkan hati dan pikiran untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Baik, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai biaya produksi dan peluang usaha. Setelah memahami dan mempelajari berbagai bahasan-bahasan sebelumnya, kita masuk ke bahasan hari ini, yaitu mengenai strategi pemasaran. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu agar anak-anak mampu memahami pengertian dari pemasaran, strateginya, peran strategi pemasaran, fungsi dari strategi pemasaran, faktor penentu nilai barang dan jasa, serta jenis-jenisnya. Baik, dilihat dari pengertiannya. Pemasaran ialah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan suatu produk atau layanan yang perusahaan itu miliki. Sedangkan strategi pemasaran merupakan upaya memasarkan suatu produk, baik barang maupun jasa, dengan pola atau taktik tertentu, sehingga jumlah penjualan itu menjadi lebih tinggi. Secara umum, peran strategi pemasaran sendiri ialah menentukan nilai ekonomi perusahaan, baik barang atau jasa. Secara garis besar, strategi pemasaran terdapat 4 fungsi. Yang pertama, meningkatkan motivasi untuk melihat masa depan. Jadi strategi pemasaran ini berupaya untuk memotivasi manajemen perusahaan agar berpikir dengan melihat masa depan dengan cara yang berbeda. Hal ini sangat diperlukan untuk menjaga kelangsungan perusahaan di masa mendatang. Penting bagi perusahaan untuk bisa mengikuti ritme pasar. Namun, terkadang perusahaan juga harus memiliki gebrakan dan sesuatu yang baru. Yang kedua, koordinasi pemasaran agar lebih efektif. Jadi setiap perusahaan pasti memiliki yang namanya strategi pemasarannya masing-masing. Strategi pemasaran tersebut berfungsi untuk mengatur arah jalannya perusahaan, sehingga membentuk tim koordinasi yang lebih efektif agar bisa lebih tepat sasaran. Merumuskan tujuan perusahaan. Ini yang ketiga, poin ketiga. Jadi para pelaku usaha tentunya ingin melihat dengan jelas apa sih tujuan perusahaan mereka. Nah, dengan adanya strategi pemasaran ini, maka pelaku usaha akan semakin terbantu untuk membuat detail tujuan yang akan dicapai, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang keempat, pengawasan kegiatan pemasaran. Dengan adanya strategi pemasaran, maka perusahaan akan memiliki standar prestasi kerja para anggotanya. Maka pengawasan kegiatan para anggota akan lebih mudah dipantau untuk mendapatkan mutu dan kualitas kerja yang efektif. Kemudian selanjutnya, yaitu jenis pemasaran. Jadi jenis-jenis pemasaran itu ada terbagi dalam berbagai hal. Yang pertama ada branding. Branding itu apa sih? Branding itu merupakan bentuk pemasaran yang memiliki fungsi sebagai iklan jangka panjang. Jadi produk dan layanan itu harus memiliki target pasar, dimulai dari nama atau yang kita sebut merek untuk dikenal. Dan hal ini sangat membantu untuk membuat produk atau layanan menjadi lebih menarik. Dan biasanya branding ini seringkali menyertakan adanya nama, slogan, dan logo. Kemudian yang kedua ada iklan siaran. Iklan siaran ini menggunakan radio sebagai media pemasaran adalah salah satu bentuk iklan berbayar yang paling umum kita temui. Pemasaran ke pelanggan sangat potensial ketika menggunakan radio, dan penggunaan radio ini biasanya benar-benar mendengarkan apa yang diucapkan dari penyiarnya. Selain itu juga bisa menggunakan media TV untuk menjangkau pelanggan secara lebih luas lagi, dan tentu secara cost ini pasti ada perbedaan. Kemudian adanya multi-level marketing. Pemasaran dengan menggunakan multi-level marketing adalah bentuk penjualan langsung yang melibatkan banyak orang, di mana perusahaan merekrut dan menjual produk-produknya. Multi-level marketing biasa disebut dengan network marketing
karena tenaga penjualan mendapatkan komisi dari produk yang mereka jual serta komisi penjualan dari jaringannya. Kemudian selanjutnya dari internet atau online. Jadi internet atau online ini menjadi salah satu media pemasaran yang paling diminati. Hampir semua orang pasti menggunakan internet, sehingga pasarnya pasti jauh lebih luas. Pemasaran dapat dilakukan dalam berbagai cara, seperti menggunakan email, website, atau iklan. Target pasarnya juga bisa ditentukan, karena banyak penyedia jasa iklan yang memiliki fitur ini. Kemudian selanjutnya adalah dengan penggunaan media sosial. Memasuki era industri 4.0, di zaman yang serba digital ini, kegiatan mempromosikan suatu perusahaan, terutama di bidang kuliner, semakin merajalela. Penggunaan aplikasi media sosial ini sudah banyak digunakan dalam berbagai kalangan, mulai dari yang muda hingga tua, mulai dari perusahaan berskala internasional hingga berskala mikro. Nah, dalam memasarkan produk, penggunaan media sosial ini tidak memakan biaya sebanyak dan semahal seperti cara-cara sebelumnya. Tentu, hal ini memiliki keefektifan karena tidak sepenuhnya menggunakan media cetak. Perlu dipahami bahwa dalam pemilihan strategi pemasaran yang akan kita gunakan, kita perlu mengetahui produk apa yang akan kita pasarkan, kepada siapa produk kita ditujukan, dan jenis pemasaran apa yang akan kita gunakan, tentunya menyesuaikan dengan kemampuan kita. Perlu kita ketahui pula, terdapat faktor penentu nilai harga barang dan jasa, yaitu produksi, pemasaran, dan konsumsi. Maka dari itu, pemasaran ini merupakan bagian penting yang harus dilakukan agar barang atau jasa yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan atau produsen bisa digunakan atau dinikmati oleh konsumen. Baik, sekian materi pembelajaran daring dari mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan mengenai strategi pemasaran yang bisa saya sampaikan. Oke, di akhir pertemuan ini saya ingin menyampaikan kesimpulan dari bahasan hari ini. Jadi kita review kembali. Pemasaran adalah kegiatan mempromosikan suatu barang atau jasa. Nah, sedangkan strategi pemasaran merupakan kegiatan mempromosikan suatu barang atau jasa dengan pola atau taktik terencana agar jumlah dan target pasar yang dituju bisa semakin tepat sasaran. Kemudian strategi pemasaran memiliki peran, yaitu untuk menentukan nilai ekonomi dari suatu perusahaan tersebut. Lalu fungsinya. Fungsi dari strategi pemasaran terdapat 4 fungsi. Yang pertama, meningkatkan motivasi untuk melihat masa depan. Yang kedua, koordinasi pemasaran yang lebih efektif. Kemudian yang ketiga, merumuskan tujuan perusahaan. Dan yang terakhir, yaitu pengawasan kegiatan pemasaran. Kemudian ada jenis pemasaran. Apa saja? Yaitu yang pertama ada branding, iklan siaran, multi-level marketing, internet atau online, dan penggunaan media sosial seperti yang saya jelaskan tadi. Baik, dari materi bahasan yang saya sampaikan tadi, saya harap anak-anak semakin memahami apa itu pemasaran, apa aja strategi pemasaran, kemudian apa sih peran dari strategi pemasaran, fungsinya, dan jenis-jenis pemasaran. Oke, di akhir pertemuan ini, saya akan memberikan tugas yang akan saya sampaikan melalui email ke ketua kelas. Dan jangan lupa ketua kelas untuk nge-share di grup ya, di grup kelas. Dan tugasnya dikumpulkan minggu depan via email ke saya. Jadi anak-anak memiliki waktu 1 minggu untuk melengkapi tugas yang akan saya berikan. Kemudian jangan lupa juga untuk membaca dan memahami berbagai buku literasi, baik itu dari website, baik dari buku, jurnal tentang strategi pemasaran. Dan jika ada pertanyaan atau ada yang kurang dipahami, bisa ditulis dan dikirim bersamaan dengan tugas yang saya sampaikan
melalui email kelas tadi. Dikumpulkannya di minggu depan ya. Kemudian, baik, untuk mengakhiri perjumpaan kita hari ini, mari kita tutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Semoga ilmu yang saya berikan bisa membawa dampak positif bagi kita semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Mungkin cukup sekian perjumpaan kita hari ini. Terima kasih untuk atensinya dalam pembelajaran daring kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, berkah dalam, dan salam kebajikan.